Hai Divizen, gimana nih perasaannya hari ini? Apakah sedang senang, bahagia, atau justru sedang sedih dan kecewa? Aku harap semoga Divizen dapat selalu merasa senang dan bahagia untuk seterusnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih di konten mini kelas edisi ke-83 yang kali ini topiknya sangat spesial dan ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu tentang young marriage atau pernikahan muda. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang apa sih komunitas Divisa itu dan apa sih divisi mini kelas itu. Nah, jadi Divija itu merupakan komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental. Divija sendiri sudah berdiri sejak tahun 2020. Divisi mini kelas itu adalah divisi yang berfungsi untuk memberikan edukasi ataupun wawasan kepada masyarakat, terutama generasi muda atau remaja, tentang topik kesehatan mental. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran serta pemahaman yang mendalam tentang kesehatan mental itu melalui konten yang edukatif yang kami buat baik di platform Instagram atau Reels ataupun TikTok ataupun di YouTube saat ini gitu. Nah, di Vision, seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak sekali konten berseliweran di media sosial mengenai menikah muda. Mulai dari kisah pasangan muda yang terlihat bahagia, sampai narasi bahwa menikah muda itu dirasa lebih aman atau lebih berkah. Alasannya pun beragam, ada yang berangkat dari pandangan agama untuk menghindari zina, ada yang merasa menikah muda itu membuat seseorang terlihat lebih dewasa, dan ada juga yang karena dukungan keluarga atau orang tua. Masalahnya yang sering ditampilkan itu hanya sisi indahnya saja. Jarang sekali dibahas mengenai kesiapan mental, tekanan setelah menikah, atau tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul setelah menikah. Menikah muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terbilang cukup relatif muda. Pada umur segitu, seseorang itu belum sepenuhnya matang secara emosional, psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Kalau misalnya pernikahan itu dilakukan pada usia segitu, itu malah justru akan menjadi suatu tantangan tersendiri yang akan terlihat sangat berat gitu, karena kestabilan emosinya itu masih tergolong rendah. Karena itu ketidakstabilan emosi itu yang akhirnya membuat seseorang tersebut tuh masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu bagaimana seseorang itu bisa menjalani kehidupan bersama dengan pasangan gitu. Dan juga akhirnya membuat seseorang tersebut tuh mungkin bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri gitu. Selain dari sisi psikologis, kita juga perlu melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur pernikahan nih. Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 ini disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki maupun perempuan sudah berusia minimal 19 tahun. Batasan usia ini bukan sekedar untuk membatasi kebebasan nih Division, tapi sebagai bentuk perlindungan supaya individu mempunyai kesiapan fisik dan mental agar siap untuk masuk ke fase pernikahan. Ada beberapa alasan kenapa yang marriage itu sangat beresiko. Nah, yang pertama, pada bagian otak, terutama pada prefrontal cortex, itu dapat matang secara optimal pada usia kurang lebih 25 tahun. Nah, artinya kalau misalnya memutuskan untuk menikah muda di bawah 25 tahun dan menghadapi masalah, maka dia sepenuhnya itu cenderung menggantungkan dirinya itu terhadap emosi atau tidak terlalu memikirkan solusi secara jangka panjang untuk mengambil keputusannya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, dia akan cenderung emosi seperti marah ataupun kecewa ataupun lainnya yang akhirnya berujung pada kekerasan gitu. Fakta yang kedua yaitu adalah kontrol emosi dan pengambilan keputusan jangka panjang yang belum stabil. Nah, alasan yang ketiga ini, kalau misalnya seseorang terlalu
emosi dalam menghadapi masalah dengan pasangannya, maka itu akan bisa memicu masalah yang lebih besar, misalnya seperti KDRT ataupun perceraian gitu. Alasan berikutnya adalah identitas diri masih berkembang atau belum bisa mengenal diri secara utuh nih. Jadi kalau misalnya seseorang itu menikah muda ya, itu kan dia belum bisa memiliki jati diri kan, dan dia artinya juga belum mengenal dirinya sendiri. Nah, maka dari itu dia masih cenderung labil dalam bertingkah laku, sehingga itulah yang membuat akhirnya dia menjalankan pernikahannya itu dengan banyak masalah. Dan yang terakhir ini adalah keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang belum matang. Ya, jadi kalau misalnya komunikasi kita buruk, dan akhirnya itu akan memicu masalah lain yang juga akan lebih besar gitu. Selanjutnya masuk ke dampak psikologis nih. Menikah muda ini sering sekali dikaitkan dengan stres yang lebih tinggi, mudah frustasi, dan kesulitan mengelola konflik. Tanggung jawab baru sebagai pasangan, bahkan sebagai orang tua juga bisa datang lebih cepat. Hal ini memicu kecemasan yang berkepanjangan dan perasaan tertekan. Penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan resiko depresi, terutama pada perempuan. Hal ini berkaitan dengan beban ganda yang dipikul, minimnya dukungan sosial, dan terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, selanjutnya adalah dampak sosial dan kehidupan sehari-hari ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda. Pertama itu adalah terhambatnya pendidikan. Karena seseorang itu memutuskan untuk menikah muda, maka sejatinya dia telah menghilangkan kesempatannya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan ekonomi. Nah, karena pada saat usia muda masih mungkin telah mendapatkan pekerjaan tapi penghasilannya belum stabil, maka seseorang tersebut akan menggantungkan kondisi ekonominya kepada mungkin keluarganya ataupun kerabatnya. Yang ketiga adalah isolasi sosial. Nah, karena setelah menikah itu kehidupan seseorang itu akan berfokus pada pasangannya ataupun kepada anaknya, sehingga mereka akan mengurangi interaksi kepada teman sebayanya gitu. Dan yang terakhir adalah konflik peran. Seseorang tersebut akan merasa kebingungan untuk berperan sebagai pasangan, sebagai orang tua dari anaknya, ataupun menjadi dirinya sendiri yang masih berkembang gitu. Dari semua yang udah kita bahas tadi, pasti Division bertanya-tanya nih, sebenarnya kapan sih seseorang siap dikatakan untuk menikah? Yang pertama yaitu kematangan emosi. Dalam pernikahan, emosi seperti marah, kecewa, cemburu itu pasti akan muncul. Yang kedua yaitu kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis ini berkaitan dengan seberapa jauh sih seseorang itu mengenal dirinya sendiri, mulai dari nilai hidup, batasannya apa, kebutuhan emosionalnya, sampai tujuan hidupnya itu apa. Yang ketiga yaitu kesiapan ekonomi. Aspek berikutnya ini adalah kesiapan ekonomi. Ini bukan berarti harus kaya atau mapan secara berlebihan, namun setidaknya ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola keuangan secara realistis. Yang keempat yaitu keterampilan komunikasi. Komunikasi yang sehat memungkinkan pasangan untuk menyampaikan kebutuhan, menyelesaikan perbedaan, sampai membuat keputusan bersama tanpa saling merendahkan atau menyalahkan. Aspek yang kelima atau terakhir adalah pemahaman peran dan tanggung jawab. Terakhir, kesiapan menikah berarti memahami bahwa pernikahan membawa peran dan tanggung jawab baru. Jika kelima aspek ini belum siap, pernikahan beresiko menjadi sumber tekanan, konflik, dan kelelahan emosional. Namun, ketika kesiapan dibangun secara sadar, pernikahan bisa menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih. Jadi, menikah muda itu suatu pilihan dan sah atau legal secara hukum. Namun, asalkan pasangan tersebut sudah memiliki kesiapan secara mental, ekonomi, dan juga kematangan emosional, dan juga siap untuk memainkan peran barunya sebagai pasangan suami istri ataupun sebagai orang tua ketika nanti sudah memiliki anak. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Cukup menarik bukan tentang materi pernikahan muda itu?
Sekian pembahasan materi kita pada konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Divizen yang sudah menonton konten kita kali ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Instagram dan subscribe YouTube kita di channel Komunitas Divija. Sampai ketemu di konten mini kelas selanjutnya dan terima kasih dan see you.